direnungkan. Nah, perenungannya ini akan sangat bermanfaat atau kita akan mengerti kalau membandingkan diri sendiri, artinya diri sendiri sebagai perbandingan. Ini akan lebih efektif. Jadi kita akan bisa menghayati, menjiwai pelaksanaan sila itu sendiri. Jadi perenungannya seperti ini. Dengan membandingkan diri sendiri dengan yang lain dan mengerti bahwa seperti kita yang menginginkan bahagia, tidak ingin menderita, makhluk lain juga mau bahagia dan juga tidak mau menderita. Ya, itu. Jadi dengan membandingkan diri sendiri dengan yang lain seperti itu, maka kita harus memperkuat pikiran yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi makhluk lain. Itu prinsip dasar dari silanya pelaksanaan sila. Pelaksanaan sila yang sudah Bante sebutkan sebelumnya juga bahwa akan memperkuat metta. Jadi sila dasarnya adalah metta untuk memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi makhluk lain. Kalau sila diimbangi dengan metta, maka pelaksanaan sila Anda akan sangat baik. Ya, makanya di sini Bante juga selalu ngasih tahu, menekankan jangan cuma sekedar ritual, seremonial atau rutinitas saja. Sekali lagi, Anda ngelaksanain sila, tapi ya di depan Bante, ya saya bertekad sama Bante, tapi setelahnya lupa. Jadi itu sekedar seremonial atau rutinitas saja pada akhirnya, nggak ngerti maknanya. Nah, ya, jadi di situ harus diingatkan. Nah, jadi seperti saya yang tidak mau menderita karena dibunuh atau disakiti oleh yang lain, maka saya tidak akan membunuh atau menyakiti yang lain. Seperti saya yang tidak mau menderita karena kehilangan barang akibat dicuri yang lain, maka saya tidak akan mencuri barang dari yang lain. Seperti saya yang tidak mau menderita disakiti oleh pasangan dengan berbuat asusila karena perselingkuhan, maka saya juga tidak mau menyakiti pasangan dengan berbuat asusila karena perselingkuhan. Karena seperti saya yang tidak mau menderita karena dibohongi atau ditipu yang lain, maka saya juga tidak mau membohongi atau menipu yang lain. Ya. Seperti saya yang tidak mau menderita karena lemahnya kesadaran akibat meminum minuman yang beralkohol, maka karena lemahnya kesadaran yang dapat menyebabkan pelanggaran sila yang lain, ya, maka saya tidak mau meminum minuman beralkohol yang dapat melemahkan kesadaran yang akibatnya saya bisa melanggar sila yang lain. Nah, itu artinya menjadikan diri sendiri sebagai perbandingan. Kita nggak mau menderita, makhluk lain juga nggak mau menderita. Kita mau happy, makhluk lain juga mau happy. Ya, di situ dengan begitu, kalau kita memahami ini, maka kita akan bisa melaksanakan sila dengan baik, dan tujuan dari pelaksanaan sila kita itu akan tercapai, yaitu memperkuat metta. Dengan memperkuat metta, maka semuanya akan aman. Anda aman, yang lain juga aman. Kira-kira seperti itu. Dan dengan pelaksanaan sila, Anda akan menyelamatkan dunia. Ya kan? Bukan cuma Anda saja, tapi semua makhluk Anda selamatkan karena keberadaan Anda yang melaksanakan sila itu sendiri. Anda ikut membahagiakan semua makhluk. Ya, jadi Anda harus terus
meresapi, menjiwai atau menghayati pelaksanaan dari sila itu sendiri. Ya, jadi Anda punya kesempatan untuk memperkuat itu. Nah, tentang pelaksanaan sila, Buddha mengatakan di salah satu sutta di Anguttara Nikaya bahwa Buddha menyatakan ajaran yang tidak boleh dilakukan dan ajaran yang boleh dilakukan atau yang harus dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah sehubungan dengan ketidakbajikan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani, dan sehubungan dengan berbagai macam kualitas buruk dari ketidakbajikan itu sendiri, yang merupakan tindakan yang berlawanan dengan dhamma, yaitu perbuatan tidak benar. Dan juga Buddha mengajarkan ajaran yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah sehubungan dengan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani, dan sehubungan dengan berbagai macam kualitas-kualitas baik dari kebajikan itu sendiri, yang merupakan tindakan yang sesuai dengan dhamma atau perbuatan benar. Jadi ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang tidak boleh dilakukan kalau berhubungan dengan sila, ya tidak boleh melanggar sila. Yang harus dilakukan berhubungan dengan sila, yaitu lakukan sila itu dengan baik, laksanakan sila itu dengan baik. Karena apa? Masing-masing punya konsekuensi, masing-masing punya akibat. Anda melanggar sila, ada akibatnya. Anda hasilnya melaksanakan sila juga ada akibatnya. Nah, kita harus memahami dhamma dari dua sisi, negatif dan positif. Ya, Anda melaksanakan sila, Anda akan mendapatkan karma baik, dan karena karma baik itu akan menghasilkan akibat baik. Anda melanggar sila, Anda menghasilkan karma buruk. Akibat dari karma buruk itu akan ada konsekuensi buruk. Seperti itu. Ini adil. Ya, tentang pelaksanaan sila. Makanya kita harus mengerti. Buddha mengatakan ada hal yang harus dilakukan sebagai Buddhis dan ada hal yang tidak boleh dilakukan sebagai Buddhis. Itu pun kalau Anda mengaku Buddhis. Nah, jadi ada juga yang cuma ngaku-ngaku doang Buddhis, tapi nggak mau melakukan Buddhis KTP. Nah, ngakunya Buddhis tapi nggak mau melaksanakan sila dengan baik. Nah, di sini yang Bante bilang ada konsekuensi. Sekarang Bante akan bicarakan konsekuensi melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, pelanggaran sila. Ya, di sini dikatakan di dalam Majjhima Nikaya kata-kata bahwa makhluk jagalah 5 sila Anda. Ya, ini berhubungan dengan sila. Ya, kebetulan ini hanya 5 sila. Jadi makhluk hidup seharusnya tidak dibunuh. Barang yang tidak diberikan seharusnya tidak diambil. Perilaku yang salah di dalam kenikmatan-kenikmatan indrawi seharusnya tidak dilakukan. Kebohongan seharusnya tidak diucapkan. Minuman yang memabukkan seharusnya tidak diminum. Yang dinamakan pembunuhan makhluk hidup adalah kondusif untuk neraka. Nah, kondusif untuk alam kelahiran binatang, kondusif untuk wilayah hantu-hantu kelaparan, demikian pula pencurian dan lain-lain. Nah, ini akibat dari pelanggaran sila. Ya, jadi bukan cuma mungkin melanggar sila Anda tahu sendiri sudah umurnya pendek, ya kan? Terus juga penyakitan atau yang lain, mungkin juga punya banyak musuh, tidak disukai orang, itu salah satunya. Tapi juga pelanggaran sila ini akan kondusif, ya, artinya punya potensi untuk terlahir di neraka, punya potensi
untuk terlahir sebagai binatang, juga terlahir sebagai peta, hantu kelaparan. Dan itu bukan cuma yang membunuh saja, mencuri, berbohong, berzina, dan juga mabuk-mabukan itu sendiri. Nah, dikatakan lagi di sini, setelah direbus di neraka, nah istilahnya di sini diterjemahkannya, setelah direbus di neraka, pembunuh makhluk hidup adalah kondusif untuk pendek umur melalui hasil dari perbuatannya bagi seseorang yang datang ke dunia para manusia. Setelah dia menderita di neraka, mereka akan hasilnya terlahir lagi sebagai manusia, mereka akan jadi pendek umur. Lalu bagi seorang pencuri adalah kondusif untuk kemiskinan karena akibat dari perbuatan tersebut jika dia dilahirkan lagi sebagai manusia. Lalu perilaku yang salah, perzinahan adalah kondusif untuk memiliki banyak musuh melalui akibat dari seseorang jika dilahirkan lagi sebagai manusia. Nah, perkataan bohong kondusif untuk mendapatkan tuduhan yang tidak benar karena akibat dari kekuatan dari perbuatan tersebut jika dia terlahir lagi sebagai manusia. Dan meminum minuman yang memabukkan kondusif untuk keadaan gila jika itu sebagai akibat dari perbuatan dia melakukan pelanggaran sila itu sendiri jika dia terlahir sebagai manusia lagi, ya seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Dan kebalikannya bahwa melaksanakan sila dengan baik juga akan kondusif dimengerti dengan cara yang berbeda atau kebalikannya, akan bisa terlahir di alam-alam surga, di alam minimal alam manusia, dan di tempat yang menyenangkan. Ya, jadi makanya Buddha memesankan inilah dasar dari pelaksanaan sila. Jadi Buddha juga mengatakan bahwa sotena kamena ewang samatena ewang sama dinena kayasa beda parang marana apa yang dugating winipatang nirayang upapajati. Jadi karena melakukan dan berbuat perbuatan demikian, artinya melanggar sila, setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, dia muncul kembali di alam penderitaan, di tempat yang tidak membahagiakan, di alam-alam rendah, bahkan di neraka. Ya, itu konsekuensinya dari pelanggaran sila. Ya, makanya Bante selalu hanya bilang, ya Anda harus menghayati pelaksanaan sila Anda supaya Anda tidak mengarah kepada pelanggaran sila. Tapi ya bisa dikatakan Anda beruntung ada di tempat ini, mau dikatakan yang tidak punya peluang kalau bisa bilang untuk melakukan pelanggaran sila. Makanya keberuntungan ini harus Anda manfaatkan, jangan nyimpang gitu, karena akibatnya akan ada seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan Anda ada di tempat yang sesuai untuk praktek sila Anda, ya kan. Juga dengan praktek sila maka meta Anda akan menjadi kuat. Meta Anda kuat, ya Anda bisa dikatakan pikirannya akan bahagia, ya pikiran yang bahagia, dan itu akan Anda bersumbangsi dalam menyelamatkan banyak makhluk hidup tidak menderita. Pikiran yang bahagia ini akan memudahkan pikiran Anda untuk menjadi tenang. Pikiran Anda tenang, Anda mudah untuk berkonsentrasi. Pikiran yang terkonsentrasi maka akan memudahkan Anda untuk bisa melihat semua fenomena dhamma sebagaimana adanya. Ya, seperti itu yang bisa Bante sampaikan. Jadi sekali lagi, semua ada akibatnya. Mau menjaga sila
ataupun melanggar sila ada konsekuensinya. Tapi saran Bante menganjurkan lakukan yang harus Anda lakukan. Ya, jaga sila Anda, laksanakan dengan baik, lalu ya latih meditasi Anda, nanti Anda akan bisa sering melihat Dhamma sebagaimana adanya sampai akhirnya terbebas dari penderitaan. Oke, sadhu, sadhu, sadhu. Ya. Kita beri bahan jasa. Idame punyam asawa kayam orang hotu idame punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya bagam sabasatanam pajemi tesabe mesamang punya bagam labantu sa